Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di presentasi tugas besar testing dan implementasi sistem informasi. Kami dari kelompok 2 Universitas Bakri yang terdiri dari anggotanya yaitu Fadil Setiawan Arifin, Jihan Nabilah Rahman, Muhammad Ajriel, Muhammad Agis, Willy Jonathan Sibagariang, dan Naura Latifah. Kami akan menyajikan analisis mendalam terkait implementasi automation testing. Fokus penelitian ini adalah membandingkan performa Selenium WebDriver dan Catalan Studio dengan menjadikan e-commerce playground Lambda Test sebagai objek pengujian utama, di mana kami akan mengeksekusi berbagai skenario fungsionalitas mulai dari registrasi hingga checkout untuk menentukan alat mana sih yang paling efektif dan efisien bagi kebutuhan pengembangan sistem. Berikut videonya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan automate testing menggunakan tool Selenium. Nah, pertama-tama kita tuh pengen melakukan testing terhadap registration. Di sini kita tuh mengimport beberapa pustaka dari Python seperti Time dan Selenium. Nah, kemudian di sini kita akan memulai tes registrasi di mana ini tuh menandakan bahwa prosesnya tuh awal dimulai. Nah, kemudian dia akan melakukan konfigurasi. Di sini kita udah mencantumkan website register, kemudian dia akan mengisi data, di mana data yang diisi itu ada personal detail, kemudian ada email yang unik, kemudian ada passport and confirm, ada subscribe newsletter, ada privacy policy, dan kemudian dia akan melakukan submit. Nah, di sini dia tuh akan melakukan verifikasi apakah dia berhasil atau tidak. Kalau misalnya dia berhasil, dia tuh akan ngeprint akun baru berhasil dibuat. Tapi kalau misalnya dia gagal, maka dia akan ngeprint test pilot. Nah, untuk membuktikan testing tersebut, kita running aja. Nah, di sini kita tuh pasti akan langsung dibawa ke website register. Nah, kemudian nanti akan terisi datanya. Kemudian nanti dia akan ngeklik continue. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa akun berhasil dibuat. Berarti registration form itu berhasil. Nah, sebenarnya di terminal juga dikasih tahu kalau misalnya akun baru berhasil dibuat. Nah, selanjutnya di sini kita ingin melakukan pengetesan pada validation registration. Nah, di sini sebenarnya sama aja kayak registration form, cuman yang membedakannya itu pada bagian passport. Jadi passport itu dia diisi dengan 1, 2, 3, 4, tapi pada bagian confirm dia sengaja diisi dengan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu kan berbeda ya. Kalau misalnya sistem itu normalnya akan menolak kalau misalnya passport sama confirm passportnya itu berbeda. Nah, di sini kita lakukan saja pengujian dengan kita running. Kita lihat apakah dia berhasil registrasi atau tidak. Nah, kemudian di sini dia mengisi data. Nah, di sini bisa kita lihat ya kalau misalnya bagian passport sama passport confirm itu berbeda. Nah, di sini kelihatan kalau misalnya dia gagal melakukan registrasi. Nah, di terminal juga dikasih tahu bahwa sistem berhasil menolak pasport yang tidak sama. Berarti validation registration itu dia berhasil, guys. Nah, kemudian yang ketiga kita akan melakukan pengetesan pada login valid. Di sini dia akan melakukan konfigurasi driver lokal dulu. Di sini kita mencantumkan website login, kemudian dia akan input data, input email dan password. Kemudian dia akan ngeklik login dan melakukan verifikasi. Kalau misalnya dia berhasil, maka akan di-print berhasil masuk ke halaman login my account. Kalau misalnya dia gagal, maka dia akan ngeprint test pilot. Kayak gitu. Nah, di sini kita langsung buktiin aja, kita running langsung. Nah, di sini kita langsung dibawa ke website login. Dia akan isi data. Nah, ternyata dia di sini berhasil masuk ke halaman homepage. Berarti dia berhasil, guys. Nah, di sini juga di terminal dikasih tahu kalau misalnya berhasil masuk ke halaman my account. Nah, berarti login valid itu kita berhasil, guys, testingnya. Nah, selanjutnya yang keempat kita akan melakukan pengetesan login invalid. Dia sama aja kayak login valid, tetapi yang membedakannya itu pada bagian
password dan email dia tuh sengaja dibedakan. Nah, kita lihat kalau misalnya normalnya itu kan dia harusnya menolak ya kalau misalnya ada email yang berbeda atau belum register atau mungkin password yang berbeda. Nah, kita langsung running aja buat melakukan pengetesan. Nah, di sini register sebelumnya kan kita menggunakan password 1234. Nah, tapi di sini kita menggunakan password yang berbeda. Nah, bisa kita lihat bahwa email address atau passwordnya itu tidak match. Berarti di sini sistemnya berhasil. Pada pengetesan ini login invalid itu dia berhasil, guys. Di sini juga di bagian terminal kita bisa lihat bahwa login gagal. Seperti itu. Oke, di tes kelima kita akan melakukan pengujian untuk search engine-nya dari sebuah website Lambda Test ini. Nah, kita di sini menggunakan website dummy ya. Yang pertama kita lakukan di keadaan ini adalah mencari search box dari website itu. Lalu kita mencari keyword dari iPhone. Nah, langsung aja kita lakukan pengujiannya. Nah, di sini secara otomatis akan mencari sebuah iPhone, tapi kita sentuh apapun ya. Nah, hasil langsung keluar. Nah, ini sebuah iPhone di sini. Nah, ini menandakan sukses. Yang artinya berhasil guys ya. Lalu yang tes case ke-6 itu menambahkan produk ke keranjang. Yang pertama kita lakukan di sini adalah mencari sebuah objek. Objeknya itu kita menggunakan iPhone Nano. Ketika mencari iPhone Nano, langsung kita menekan tombol dari add to cart-nya itu. Langsung saja kita baca pengujiannya. Nah, di sini juga secara otomatis akan melakukan eksekusi. Kita dicari iPhone Nano-nya, lalu masuk ke keranjang. Nah, kita lihat keranjang apakah ada atau tidak. Nah, di sini ada. Ini menandakan sukses ya guys. Oke, lanjut ke 7 itu melakukan perbandingan kedua produk. Di sini kita yang pertama menggunakan yang sebelumnya iPod Nano. Setelah menambahkan iPod Nano langsung kita cari produk lain yaitu yang kedua iPod Touch. Setelah iPod Touch di sini langsung execute script compare button. Langsung aja kita langsung pengujian. Di sini juga secara otomatis akan melakukan eksekusi. Yang pertama kita menemukan iPod Nano-nya, lalu yang kedua kita mencari iPod Touch-nya. Setelah itu langsung ke compare produk dari antara dua produk itu. Nah, ini menandakan keberhasilan karena kita masuk ke halaman product comparison. Nah, jadi kesimpulannya sukses dari ketiga test case itu. Sekian. Baik, di sini ada test case yang berupa update produk, di mana ini adalah test case yang ke-8. Kita akan langsung lanjut ke codingan. Yang pertama ada konfigurasi driver lokal. Kita akan mengonfigurasi ke halaman Chrome-nya. Dia akan menampilkan ketika kita menjalankan sebuah fungsionalitas. Di sini adalah langkah pertama yaitu menambahkan barang berupa iPod Nano. Kita akan menyiapkan barang tersebut, kemudian kita tambahkan. Kemudian di langkah 2 kita masuk ke keranjang. Nah, di keranjang ini kita akan mengupdate quantity dari produk iPod Nano yang tadinya 1 menjadi 3. Kemudian di code ini kita akan mencari tombol refresh atau update supaya dia akan menampilkan updatean baru yaitu menambah 3 quantity. Kemudian langkah keempat kita lanjut menuju if else, di mana kalau misalnya berhasil dia akan menampilkan quantity berhasil, dan misalnya salah pesan sukses tidak muncul. Kita lanjut aja langsung ke running. Ini tampilan dari ketika kita mau update quantity dari barang iPod Nano. Ini quantity-nya udah di-update dan udah berhasil.
Kemudian di terminal kita akan mendapatkan hasil seperti langkah-langkah tes dari fungsional yang sudah berhasil. Lanjut ada test case yang ke-9 yaitu remove produk. Langkahnya hampir-hampir sama. Kita menggunakan konfigurasi driver lokal. Terus langkah selanjutnya kita isi barang dulu. Barang dari iPod Nano kita isi, kemudian kita tambahkan. Lalu langkah kedua kita masuk ke ranjang, dan langkah ketiga kita akan menghapus quantity dari produk Nano ini. Setelah dihapus barang itu, dia akan muncul semacam pesan di mana yaitu kalau misalnya barang berhasil dihapus, keranjang akan kosong, dan produk berhasil dihapus. Kalau misalnya gagal, produk masih ada atau pesan error dan tidak muncul. Di sini kita akan running, di mana fungsional saat menghapus produk dari keranjang. Nah, ini mungkin cukup cepat untuk tampilan menghapusnya, tapi di dalam terminal sudah berhasil, di mana case-nya sudah bisa dihapus. Artinya fungsional berhasil. Kemudian terakhir ada checkout flow, di mana ini adalah test case ke-10. Di sini ada poin pentingnya, di mana ketika kita mau check out antara yang login atau register, kita akan memilih yang bagian setelah login baru kita check out. Nah, di sini setupnya browser sama Chrome. Kita login menggunakan URL loginnya dengan melihat kredensial yang sudah dibuat dari register. Nah, kalau misalnya sukses, dia akan langsung ke keranjang, dia akan menambahkan produk. Produknya itu Palm Treo Pro, terus menambah ke keranjang, lalu akan meng-check out produk tersebut dengan melihat kondisi dan mengklik continue, di mana misalnya kalau misalnya data-datanya udah benar atau barang-barangnya udah sesuai, diklik continue dan lanjut ke final. Kita tunggu confirm, tombol confirmnya muncul. Terus yang terakhir kita klik tombol confirmnya, di mana nanti akan menghasilkan tombol confirm telah diklik atau selesai. Ini semacam if else. Kita running aja. Oke, ini adalah tampilan ketika kita login. Setelah login, kita akan check out barang dari Plum Trio. Barangnya udah klik, masuk ke keranjang, kita check out. Dan di sini identitas dia akan otomatis ngisi, karena sebelumnya kita udah login, data-datanya sudah tersimpan, dan ini ada confirm order. Nah, di sini order telah berhasil. Dan tampilan terakhir di terminal ada langkah-langkah di mana ketika kita mau check out, semua sudah terselesaikan. Oke, jadi di sini ada tools kedua yang akan kita gunakan dalam menguji automated testing, yaitu adalah Talon. Nah, ini adalah tampilan semisal kita sudah membuka project. Jadi di sini saya menggunakan Talon untuk melakukan automated testing pada website Plumber Test. Nah, untuk di awal kita bisa membuka project baru. Cara dengan kita klik new sini, terus project. Nah, untuk namanya bisa kita sesuai kebutuhan, misalkan testing. Terus untuk type-nya kan kita melakukan automated testing pada website, jadi kita pilih yang tipenya web. Start with-nya blank project aja, repository URL ini jika kita mau masukkan kepada GitHub. Lokasinya default, lalu klik OK. Oke. Kan masuk WA gue ya. Oke, nanti bakal seperti ini. Nah, di sini ada test case, object repository, dan test web. Test case ini nanti akan sebagai tempat kita menyimpan hasil dari info teksnya, lalu object repository itu sebagai kepada apa kita melakukan interaksi, misal kayak button dan lain semacamnya. Dan di sini bisa kita klik kanan untuk menemukan folder baru. Misalkan di sini ada skenario login. Lalu kita bisa tambahkan sini untuk create new test case. Misalkan di sini ada login.
valid. Nah, akan seperti ini. Nah, di Catalan tersendiri itu dia ada 3 cara untuk melakukan automate testing, yaitu ada playback record dengan menggunakan record dari sini, lalu ada manual, dan juga script. Nah, di sini juga ada spyweb. Fungsinya spyweb apa? Fungsinya spyweb itu untuk mengambil objek pada website nanti akan dicontohkan. Pertama kita akan menggunakan record web terlebih dahulu. Di sini isi websitenya, lalu klik record. Nah, akan muncul otomatis Chrome-nya. Nah, di sini kita bisa melakukan login seperti biasa saja pada website. Lalu kita isi akun Gmail-nya. Ini juga passwordnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa pause saja dan save script. Ini oke. Maka nanti akan simpan, dan untuk memutar kembali hasil recordnya kita bisa klik run atau Ctrl Shift A. Nah, maka Catalan akan membuka secara otomatis Chrome browser dan menjalankan sesuai apa yang telah kita lakukan pada website tadi. Ini lumayan lama ya. Oke, gagal. Nah, gagal itu karena di item ini kita bisa ubah ke enhance click, karena di website tersebut untuk membuka loginnya itu dia dekat dengan button login, jadi si Catalan ini sulit untuk menemukan button tersebut. Jadi kita bisa ubah itemnya ke dalam enhance click. Lalu kita running ulang. Nah, baru bisa. Nah, isi email address-nya dan juga passwordnya nanti sesuai yang tadi lakukan dan selesai. Nah, spyweb ini tadi kan untuk mengambil objek ya. Kita bisa lakukan lagi sini, misalkan kita ingin melakukan login yang tidak valid atau gagal karena passwordnya itu tidak sesuai. Nah, kita bisa jalanin seperti awal dulu. Kan sini passwordnya misalkan salah aja. Terus kita klik login. Nanti kan dia akan muncul warning no match for email address and or password. Nah, kita bisa klik kanan dan kita bisa capture objeknya. Lalu kita save di sini. Klik OK. Lalu kita akan telah berhasil mengambil objek. Nah, setelah itu tekan sini saya akan mencontohkan untuk membuat test case baru untuk login yang salah. Terus kita akan record up lagi. Kita record web lagi. Setelah itu lakukan login seperti tadi, tapi dengan password yang salah. Oke, setelah itu kita pause dan save scriptnya. Nah, di sini kan ada highlight objek yang artinya itu sudah menyimpan apa namanya, objek yang sama. Ini kita bisa bikin folder baru aja di dalam objek repos ini. Kita namakan sebagai login misalnya. Terus klik OK. Nah, di login not valid ini, tadi karena kita sudah mengambil capture object menggunakan spyweb, kita bisa tambahkan di sini
Lalu kita cari verify element visible. Lalu kita drag objek yang tadi kita capture. Lalu mana yang kurang? Lalu kita run lagi kembali untuk ngecek apakah sudah sesuai test case-nya. Pertolongan ini cukup berat, jadi dia untuk memulai playback record ini cukup lama. Jadi di sini demonya akan dimunculkan objek yang tadi. Jadi seperti itu adalah metode pertama untuk melakukan automated testing dengan playback record. Lalu jika menggunakan script, maka kita bisa menggunakan script menuliskan secara sendiri, mulai dari open browser, navigate URL, dan sebagainya macamnya. Kalau manual itu seperti kita menambahkan objeknya itu secara sendiri, mulai dari open browser hingga ke close browser. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk test case registrasi, di sini ada registrasi not valid dan valid. Di sini ada beberapa item, objek, serta input yang digunakan pada registrasi valid, yaitu seperti ada input nama, lalu input email, serta nomor telepon, dan juga password dan konfirmasi password, serta item-item lainnya seperti klik, verify, dan close browser, open browser. Nah, di sini kita akan mencoba untuk run test case-nya menggunakan webnya langsung dari Chrome. Jadi di sini kita ke halaman websitenya, lalu kita ke halaman registrasi. Setelah di halaman registrasi, kita langsung mengisi data-data yang diperlukan. Nah, lalu untuk registrasi not valid, di sini juga ada beberapa data dan objek serta input, tapi bedanya di sini itu passwordnya itu dibedakan atau disengaja disalahkan. Lalu kita coba juga untuk nge-run test case-nya dari website yang langsung di Chrome. Sini kita ke halaman registrasi. Lalu kita input semua data-datanya, tapi pada bagian password kita sengaja salahkan. Nah, di sini akan langsung terlihat juga item dan objek yang tadi kita sudah tes di website secara langsung. Selanjutnya, untuk test case product comparison, di sini juga ada beberapa item, objek, dan input. Di sini merujuk pada perbandingan kedua kategori produk. Produk pertama itu iPod Touch dan produk kedua itu iPod Nano. Nah, di sini juga ada keterangan angka pada input
yaitu menunjukkan waktu tunggu dalam satuan detik, contohnya angka 10, berarti Catalan akan menunggu maksimal 10 detik sampai elemen muncul atau bisa diklik. Jika dalam waktu tersebut kondisi tidak terpenuhi, maka tesnya akan gagal. Penggunaan waktu tunggu ini penting agar automation stabil dan tidak gagal karena halaman belum siap. Jadi, pada hasil ini tuh terbukti bahwa berhasil untuk menambahkan kedua produk ini untuk produk komparasi. Selanjutnya di sini ada search product. Di sini ada open browse, ada navigate to URL, set text, send cache, verif element, dan close browser. Di sini kita akan mencoba merunning apakah akan berhasil atau tidak. Nah, di sini running berhasil dan sukses. Lanjut ke bagian keranjang. Di sini ada add product to cart. Di sini tidak berbeda jauh dengan tadi. Yang pertama ada open browse, navigate to URL, set text, send cache, extended click, verify element, dan close browser. Lanjut ke bagian checkout. Di sini sedikit berbeda dan banyak. Di sini menggunakan Maxim size Windows. Ada set text, send cache, wait element, send check. Nah, di sini untuk bagian login di sini jadi nanti akan mengisi otomatis pada saat menjalankan uji coba web browsernya. Di sini mengisi nama depan, nama belakang, universitas, dan lain-lain. Nah, lanjut ke remove product to cart, tidak berbeda jauh. Di sini ada open browse, navigate to URL, ada set text, klik, dan lain-lain. Lanjut ke update quality product cart. Di sini juga sama, ada send cache, set text, extended click, dan klik ke bagian view cart. Nah, dan selesai. Jadi kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi automation testing pada aplikasi Lambda Test e-commerce, yaitu Playground, berjalan sukses, baik menggunakan Selenium WebDriver maupun Catalan Studio. Kedua alat ini terbukti andal dalam mengeksekusi 10 skenario uji utama, mulai dari registrasi hingga transaksi, dengan hasil yang valid tanpa kegagalan fungsionalitas. Meskipun hasil akhirnya setara, analisis ini menunjukkan perbedaan karakteristik yang jelas. Selenium lebih unggul dalam fleksibilitas dan waktu eksekusi yang cepat, namun menuntut keahlian pemrograman Python yang kuat, serta usaha ekstra untuk konfigurasi pelaporan manual. Di sisi lain, Catalan menawarkan kemudahan melalui pendekatan low-code dan fitur pelaporan otomatis dari yang mempercepat pembuatan skrip. Meskipun dengan konsekuensi fleksibilitas yang lebih kaku dan eksekusi yang sedikit lebih lambat. Oleh karena itu, pemilihan alat yang tepat sangat bergantung pada prioritas tim penguji. Apakah lebih membutuhkan efisiensi dan kemudahan pengembangan yang ditawarkan Catalan, atau kendali teknis penuh dan performa maksimal yang dimiliki Selenium. Kami dari kelompok. Sekian, terima kasih.